Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian, siswa kelas 8 MTS Negeri 2 Bandung. Bertemu kembali bersama Ibu pada pembelajaran matematika minggu ke-6 untuk semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengikuti uji kompetensi pokok bahasan pola bilangan. Bagi kalian yang sudah mendapatkan nilai di atas KKM, Ibu ucapkan selamat. Bagi yang belum, silakan kalian bisa memperbaiki pada pokok bahasan berikutnya, ya. Kemudian pada hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi baru, yaitu koordinat kartesius, ya. Kalau tidak salah, materi ini sudah pernah diberikan di SD kelas 5, ya, tapi hanya pengenalan sederhana, ya. Maka di kelas 8 ini kalian akan lebih jauh mengenal mengenai koordinat kartesius dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, koordinat kartesius ini jika kalian ingin tahu di mana pemanfaatannya, yaitu pada di dunia penerbangan, ya. Di dunia penerbangan yaitu air traffic control (ATC) itu mengontrol pesawat-pesawat yang sedang terbang, yang akan lepas landas, kemudian yang akan mendarat itu melalui koordinat kartesius, ya. Ditetapkan ini sangat bermanfaat tadi untuk kalian mempelajari koordinat kartesius ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada dua, yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat menuliskan atau melukiskan titik koordinat pada bidang koordinat kartesius jika koordinat titiknya diketahui. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat menyebutkan koordinat titik tersebut jika disajikan gambar titik pada bidang kartesius. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajarannya. Oh ya, untuk pembelajaran hari ini mencatatnya Ibu wajibkan di buku berpetak, ya, jangan di buku biasa. Karena kalau di buku biasa kalian akan kerepotan untuk menggambarkan garis-garis atau petak-petak. Kalau buku berpetak kalian sudah secara otomatis dipermudah karena tinggal menggambarkan sumbu-sumbu koordinatnya saja, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, materi jadi pada pertemuan ini kita hanya membahas mengenai apa sih koordinat kartesius itu, ya. Nah, jika kalian lihat atau pelajari ke belakang, siapa sebetulnya tokoh koordinat kartesius itu? Nah, ini adalah tokoh dari penemu atau yang menggagas mengenai koordinat kartesius. Namanya adalah René Descartes. Nah, lihat ya namanya aja René Descartes. Ini adalah matematikawan berkebangsaan Prancis, ya. Dari namanya saja Descartes. Nah, jadi kartesius itu diambil dari nama penemunya yaitu René Descartes. René Descartes yaitu menyatakan bahwa posisi sebuah titik itu dapat dilihat dari dua arah, yaitu arah vertikal dan arah horizontal. Nanti ya lebih lanjutnya Ibu akan jelaskan. Kemudian bidangnya itu kemudian dikenal atau diberi nama dengan bidang koordinat kartesius. Kita lanjutkan. Nah, ini anak-anak sekalian, bidang koordinat kartesius ini terdiri dari sumbu X, ini sumbu X, ya. Yang horizontal itu mendatar tidur. Nah, ini sumbu X. Kemudian ini sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak dari atas ke bawah. Ya. Jadi kalau sumbu X itu adalah dari kiri ke kanan, ini disebutnya horizontal. Kalau sumbu Y yaitu dari atas ke bawah atau vertikal. Nah, sumbu ini pada sumbu X dan sumbu Y itu terdapat titik-titik yang berjarak sama. Ini ya, kalian lihat di tengah-tengahnya ini perpotongannya itu 0. Titiknya diisi dengan bilangan bulat. Kalian ingat ya, bilangan bulat itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, kemudian bertambah 1, 2, 3, 4, terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Ya, itu bilangan bulat.
Nah, untuk sumbu X sendiri, ini yang mendatar atau horizontal, ke kanan itu X positif. Jadi angkanya ke kanan semakin besar. Sementara yang ke kiri X negatif, semakin mengecil. Nih, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sedangkan sumbu yang vertikal, yaitu dari atas ke bawah, itu disebut sumbu Y. Ke atas itu sumbu Y yang positif. Ke bawah disebut sumbu Y yang negatif. Ya, seperti itu. Jadi penggambarnya seperti ini. Perhatikan kalian cara meletakkan angka-angka titiknya tepat di garis ya. Jadi ini 1, 2, jangan di dalam kotaknya. Kalau di dalam kotaknya nanti kalian akan keliru. Jadi yang pertama, syarat dari sebuah koordinat kartesius itu ada sumbunya, yaitu sumbu horizontal, sumbu X, dan sumbu Y. Kemudian ada titik potong di tengah-tengah, yaitu pusat koordinat. Ini namanya pusat sumbu koordinat titik 0. Jangan lupa ini harus selalu diberi nama. Kalau yang horizontal itu sumbu X, kalau yang vertikal itu sumbu Y. Ini wajib diberi nama pada penggambaran ya. Kenapa wajib? Karena di tingkat tinggi level universitas ada koordinat yang sumbunya 3, X, Y, Z, 3 dimensi. Dan posisinya tidak seperti ini. Jadi kalau kalian tidak menuliskan sumbu X dan sumbu Y, khawatir kalian keliru, terbalik nanti saat menggambarkan titiknya. Ya. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, di dalam koordinat kartesius juga dikenal istilah kuadrat. Nah, ya, di dunia pesawatan juga, pesawat tempur ya, itu ada kuadron 1, kuadron 2 itu adalah daerah. Kuadran 1 yang ini. Jadi kalau kita lihat ya daerah koordinat itu ada 4. Ada 4 ruangan, ini kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Kuadran 1 ini pada kanan atas, di mana X dan Y-nya semuanya positif. Baik X maupun Y-nya, ini semuanya positif. Maka di sini koordinatnya ditulis dalam kurung kecil, X, Y. X itu nama lainnya adalah absis, Y itu ordinat. Kalau disatukan X, Y menjadi koordinat. Ya, ingat-ingat ya, X itu absis, Y itu ordinat. Jadi kalau bergabung menjadi koordinat. Itu kuadran 1, dua-duanya positif. Sekarang kuadran 2. Kuadran 2 lihat, ini daerah kuadran 2 sebelah kiri atas. Ini kan negatif X-nya. Maka koordinatnya, absisnya negatif X. Sementara ordinatnya Y-nya ini positif. Jadi titik koordinatnya kalau ada di sini berarti negatif X, Y. Itu kuadran kedua. Sementara yang ini, yang kiri bawah adalah kuadran 3. Lihat daerahnya nih yang berwarna biru muda ya, ini kuadran 3. Nah ini absisnya atau X-nya negatif, sehingga dituliskan negatif X. Kemudian Y-nya negatif juga, sehingga ditulis negatif Y untuk ordinatnya. Maka titik koordinatnya menjadi negatif X, negatif Y. Nah, terakhir yaitu kuadran 4, itu kanan bawah. Ini lihat X-nya, absisnya itu positif, sedangkan Y-nya adalah negatif. Jadi kalau ada titik di sebelah sini, pasti X, negatif Y koordinatnya. Baik ya, paham sampai di sini? Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, bagaimana sih penerapannya ya? Kalau tadi kan posisi titik di setiap kuadran. Kita lihat ya penerapannya. Nih, seperti ini. Bagaimana cara menggambar titik pada koordinat kartesius? Ibu pindahkan dulu ya, ini gambar ibunya gimana ya? Supaya lebih kecil. Sini aja deh. Oke, ini ya. Nah, bagaimana menggambarkan titik pada bidang koordinat kartesius? Itu sama seperti tadi ya, misalkan ini. Diketahui titik-titik A 3,2, B negatif 4,1, C
negatif 5, negatif 2, dan D 7, negatif 3. Nah, ini cara menuliskan titik koordinat itu dengan menggunakan huruf kapital ya atau huruf besar. Kemudian kurung kecil, kemudian absis, koma, ordinat, kurung tutup kecil. Seperti itu ya, jangan lupa hurufnya semua huruf besar. Nah, jika kita diminta menggambarkan titik-titik pada bidang koordinat, misalkan ini titik A 3,2, maka X-nya positif 3, Y-nya positif 2. Ya. Ini lihat, X-nya ini ya, positif 3, Y-nya positif 2, maka cari yang positif 2. Kemudian tarik garis, yang dilihatnya di sumbu X dulu ya. Ini kan 3,2 itu artinya X, Y, berarti X-nya 3, Y-nya 2. Cari angka 3 di sumbu X positif dan angka 2 di sumbu Y. Kemudian tarik garis. Nah, ini perpotongannya adalah titik koordinat ya. Jadi yang ini titik A adalah 3,2. Sekarang titik B. B itu negatif 4,1. Berarti ini X, Y. X-nya negatif 4, Y-nya 1. Kita lihat negatif 4 di sumbu X, kemudian 1 di sumbu Y. Ya. Oke, nah berarti titiknya ada di sini. Ini sejalan dengan pengertian kuadran tadi ya. Pada kuadran 1 itu 3,2 positif dua-duanya. Maka titik A ini pasti ada di kuadran 1. Ya. Pada kuadran 2, Y-nya negatif, X-nya positif. Nah, ini negatif 4,1. Selanjutnya yang C, negatif 5, negatif 2. Berarti X-nya negatif 5, Y-nya negatif 2. Ini ada di sini ya. Selalu yang dilihat itu X dulu baru Y. Jadi negatif 5, negatif 2. Nah, terakhir ini titik D 7, negatif 3, X-nya 7, Y-nya negatif 3. Di sini ya. Nah, jadi kesimpulannya titik A ada di kuadran 1, titik B ada di kuadran 2, titik C ada di kuadran 3, titik D ada di kuadran 4. Mohon maaf ya, banyak noise karena ini Ibu mengambil videonya di luar ya dan udah terlalu siang. Emang salah Ibu harusnya dari subuh ya. Tidak apa-apa ya, kita apapun keadaannya kita tetap harus belajar ya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa kalian nanti ditanyakan di laman Google Classroom atau di WA Group kalau kesulitan di Google Classroom. Oke ya, paham sampai di sini? Jadi sekali lagi, jika kita mau menggambarkan koordinat suatu titik pada bidang koordinat kartesius, maka itulah X, Y. Yang dilihat adalah X-nya dulu, baru Y. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang sebaliknya, sesuai tujuan pembelajaran yang kedua, ya, kita akan menentukan koordinat titik dari gambar yang diketahui. Ya, di sini sebentar. Nah, ini koordinat titik A, B, C, D. A-nya ini asalnya tidak ada. Nah, ini tuh berapa gitu ya? A itu berapa? A itu adalah 4,2. B itu, nah ini. Titik B adalah 5,0. Titik C ini X-nya 0, Y-nya 3. Titik D ini X-nya 0, Y-nya negatif 5. Oh, ini oh iya betul, 0, negatif 5. Kemudian yang ini adalah X-nya negatif 2, Y-nya 0. Jadi negatif 2,0. Ya, demikian ini untuk menggambarkan koordinat titik. Bukan menggambarkan, menyebutkan koordinat suatu titik jika gambar titiknya diketahui. Ya. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup. Untuk latihannya, kalian bisa lihat dokumennya sudah Ibu share di Google Classroom bagian assignment.
Silakan kalian kunjungi bagian assignment ya. Lihat LKS-nya, lembar kerjanya. Itu batas waktu pengumpulannya atau due date-nya adalah sampai besok pukul 9 ya. Setelah itu nanti akan ada materi lanjutan mengenai koordinat kartesius dari pertemuan minggu ke-6. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.